Kita masuk ke PAM 2. Screen 4. 1, 2. Canggih juga zoomnya. Oke. Nah, ini saya madep ke sini karena monitor sebelah sini. Ini kita berada di PAM 2. Pertama yang akan kita lihat ada ini akunnya Pak ya. Jadi 6259625. Ini di server live 5. Oke. Kita lihat all history. Ini cukup panjang. Saya mohon izin saya madep ke sini karena memang komputernya ada di sebelah kanan saya. Nah, ini nah ya. Ini kondisi PAM 2. PAM 2 total depositnya adalah 12.152.661 dolar ya. 12 juta. Yang sudah di withdraw-nya adalah 9 juta berapa? 849. Artinya ini sudah di withdraw berapa persen tuh kira-kira? Sekitar 60-an ya. 80%. Berapa? 12%? 50%, Pak. 75%. Oke. 75% sudah landing di rekening masing-masing, gitu ya. Untuk di PAM 2, gitu. Nah, kemudian kita lihat historinya. Menariknya. Muter-muter. Ya, kita tarik sini. Oke. Nah, ini histori dari akun PAM 2 dengan nomor ID, nomor akunnya 6259625. Oke, mulai trade-nya ini kita dari bulan 7. Oke, ini cukup panjang juga. Kalau tadi PAM 2 berapa? Nah, ini dia. Ini historinya. Jadi saat ini per detik ini ya, ini PAM 2 luar biasa. Nafasnya tinggal 500.000 dolar sebetulnya. Ya, equity adalah real money saat ini. Jadi kalau ditambahkan dengan yang sudah withdraw itu ya sekitar ya ini hanya menahan dari floatingan yang sudah terwithdraw dengan balance yang tadi gitu ya. Nah, ini hasil grafiknya gitu ya. Jadi sempat terjadi penurunan juga sama karena bersamaan PAM 1, PAM 2, PAM 3 itu sama. Ya, di bulan-bulan itu ada penurunan yang signifikan, withdraw besar-besaran itu tadi, ya kan? Nah, akhirnya trading juga akan pasti dampaknya akan menurun. Nah, ini ketika terjadi proses ini setiap withdraw tidak pernah keluar lotnya, tidak pernah ikut keluar, nabung dia di situ, gitu kan? Sehingga ketika ada withdraw, otomatis floatingnya akan nambah, gitu ya. Itu yang tidak kita antisipasi di awal ya, sistem yang pertama tadi. Nah, ini ada di PAM 2, gitu ya. Dengan averaging rata-ratanya ini konseptif win rate-nya 11, di sini untuk loss-nya 2. Sebetulnya secara potensi trading ini luar biasa. Hanya saja tadi ketika tidak terpantaunya withdraw yang besar-besaran dan tidak terjadinya open float sehingga terjadi tabungan floating gitu. Nah, ini ada di PAM 2. Jadi ini insya Allah semoga bisa mendapatkan sebuah solusi ya harapannya bagaimana kita melanjutkan bisnis ke depan dengan strategi-strategi yang baru. Nanti saya akan lihatkan beberapa akun juga gitu ya, tapi ini mohon maaf bukannya saya tidak kok bukan jasa lain, bukan, tapi memang saya sebelum join di IE50 juga sudah membuka jasa trading sebetulnya ya, dan itu tetap berjalan sampai hari ini begitu. Nah, ini nanti silahkan direkam atau nanti bila dibutuhkan nanti saya siapkan password investor setiap masing-masing akun PAM ya, biar teman-teman nanti bisa membantu menjelaskan kepada teman-teman di luar sana yang belum sempat ikut Zoom meeting pada malam hari ini gitu ya. Jadi ternyata akun kita ini, akun PAM 2 itu sudah 75% melakukan withdraw yang sudah di withdraw-nya.
untuk PAM 1, PAM 3 tadi berapa persen? PAM 3 50% ya, pas ya, karena tadi balance sekian gitu ya. Untuk 5%. PAM 1 itu 25% tadi total kerugian kita, berarti 75% juga sudah landing di rekening masing-masing gitu ya. Nah, artinya tugas kita saat ini apa? Bagaimana merecovery sama rata-rata angkanya kisarannya di 50 sampai 25% ya. Angkanya di 25% target kita recovery. Nah, sumber recovery ini yang tadi sistemnya recovery ini langsung landing ke rekening langsung landing ke akun PAM masing-masing yang ini akan dibantu oleh pihak Vantage untuk melakukan distribusinya. Jadi kita hanya melakukan deposit di akun PAM yang dituju. Setelah itu konfirmasi ke pihak Vantage untuk melakukan distribusi. Susah ya. Oke, gitu ya. Begitu mungkin teman-teman Pak Prabu sementara semoga bisa disimak dengan baik tadi laporan dari saya untuk kondisi akun PAM 1, PAM 2 dan PAM 3 gitu ya. Nah, silakan mungkin dari perwakilan teman-teman mari kita sharing bagaimana langkah-langkah terbaik untuk kita ke depan, karena saya yakin dari sekian ribu orang pasti ada master-master trader juga ya. Master-master saya juga mungkin ikut hadir di acara Zoom kita pada malam hari ini. Gitu. Mungkin sementara begitu dulu Pak Prabu untuk ditanggapi berikutnya. Ya. Terima kasih. Oke, Yayan, terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi mungkin saya review kembali apa yang Pak Yayan sampaikan khususnya pada angka ya. Untuk PAM 1 kita pernah mencapai equity 28 juta dengan total yang sudah di WD itu sekitar 20 juta sekian ya. Jadi sehingga total MC di PAM 1 itu kan kurang lebih 7,5 juta atau sekitar 25%. Yeah. Lalu di PAM 3 itu dengan total equity yang pernah tercapai 5 juta, yang sudah di WD itu 50% ya, sekitar 2,7. Posisi sekarang equity-nya ada di angka 837.000 ya, artinya ini floating-nya sekitar 80% Pak ya. Ya, terus di PAM 2 ini juga pernah mencapai equity 12,1 juta dengan nilai WD yang sudah dilakukan sekitar 9,8 atau sekitar 75% lebih. Terus posisi saat ini nilai equity kurang lebih 500.000. Jadi ini floating-nya juga di atas 80% ya Pak ya. Ya. Pak Yayan, ini mohon maaf sebelum saya minta masukan dari teman-teman, ya mungkin saya juga bisa mewakili teman-teman menyampaikan pertanyaan untuk PAM 2 dan PAM 3 ini. Menurut Pak Yayan dan keyakinan Pak Yayan, solusi strategis untuk PAM 2 dan PAM 3 ini seperti apa Pak? Baik. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya dan kita pasti yang harus kita belajar adalah dari kejadian sebelumnya tentunya Pak Prabu ya. Ya. Jadi kalau kita belajar dari PAM 1 ya, kalau kita biarkan PAM 2 dan PAM 3 dengan kondisi saat ini dengan strategi trading yang sama, ini dikhawatirkan potensi besar akan mengarah kepada PAM 1. Karena PAM 1 sudah lebih mendahului ya kan. Artinya kita menjadikan guru besar sebetulnya untuk PAM 1 itu. Ya. Harapan saya kita bisa memulai dengan teknik trading yang sama dengan program trading di program recovery. Harapan saya bisa seperti itu, tapi itu kembali kepada teman-teman gitu ya. Nanti mau langkah mana yang harus kita ambil begitu. Secara kenyamanan emosional ya, itu sepertinya lebih enak langsung kita open float gitu ya, dan kita masuk ke strategi trading yang ada di program recovery. Mungkin begitu Pak Prabu. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Yayan. Jadi kenapa saya tanyakan ini tentunya kan dari apa yang Pak Yayan sampaikan akan menjadi bahan pemikiran dan bahan dari koreksi serta catatan dari teman-teman juga nanti yang akan menyampaikan masukan. Ya. Terima kasih. Satu izin Pak Prabu, mumpung ingat saya kadang-kadang suka skip terlalu banyak yang di ini.
Jadi ini juga tidak menutup kemungkinan bagi para rekan-rekan I50 ya yang memiliki potensi kemampuan trading untuk kita sharing sama-sama, siapa tahu kita bisa berbagi ilmu juga, itu sangat terbuka gitu. Silakan, nanti boleh di Bandung, boleh di Bandung sih, harus di Bandung, nggak jauh. Ya. Jadi begitu Pak Prabowo, itu open untuk semua teman-teman demi kebangkitan, bukan kebangkitan ya, demi kemajuan kita bersama gitu. Silakan Pak Prabowo. Oke, terima kasih Pak Yayan atas penjelasannya. Ya saya hanya bisa mengulas dari data angka yang Pak Yayan sampaikan. Baik. Tapi kan kalau masalah technical trading, saya tentunya nggak bisa mengulas karena saya memang tidak bingung dengan trading, Pak ya. Siap. Terima kasih. Jadi ambil ngopi Pak Prabowo. Ya. Apa yang Pak Yayan sampaikan, saya yakin teman-teman semua juga mencatat. Nah, jadi saya berharap nanti dari rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini juga bisa memberikan masukan yang strategis, bagaimana solusi yang harus kita ambil dan langkah terbaik yang harus dilakukan oleh PAM Manager terkait dengan PAM 2 dan PAM 3. Karena kalau PAM 1 jelas programnya recovery ya, karena kan kita memang sudah MC. Tapi untuk PAM 2 dan PAM 3 ini perlu memang kajian dan pemikiran dari teman-teman yang nanti punya kemampuan atau skill di bidang trading juga. Untuk itu kita lanjutkan atau kita berikan waktu kepada teman-teman ya. Nanti mungkin di luar dari nama yang sudah diajukan dari masing-masing perwakilan grup, kalau nanti akan ada tambahan, nanti mungkin bisa disampaikan ke admin yang akan menyampaikan masukan. Tapi untuk sementara, saya akan panggilkan perwakilan grup ini Mr. Joe ya. Ya, silakan Mr. Joe untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terkait dengan kondisi yang disampaikan oleh PAM Manager kita. Oke, selamat malam Pak Teddy, Pak Yayan, Pak Prabu dan semua teman-teman. Terima kasih untuk penjelasannya dan kesempatan untuk saya malam ini. Setelah tadi saya menyimak, ada satu hal yang menjadi ganjilan saya secara perhitungan tadi yang sudah WD dan kondisi modal. Nah, kondisi yang sudah WD itu kan orangnya berbagai macam orang. Secara individu, ada yang sudah diuntungkan, mungkin sudah tarik modal, ada yang belum. Terutama di PAM 1 ya. Nah, kalau cara perhitungannya itu dihitung global secara misal 7 juta, sementara ada member baru yang bermasuk, mungkin dia belum sama sekali merasakan WD, artinya kan dia hanya menanggung dosanya yang kemarin. Sementara yang sudah WD kan mungkin dia tidak rugi. Tapi dihitung global. Nah, ini saya masih agak bingung cara pandang untuk menghitung sisa dana yang ada yang berdasarkan yang sudah di WD, Pak. Yang pertama itu, yang saya masih lihat kurang adil ya buat yang belum WD sama sekali, sementara ada yang sudah WD mungkin sudah tidak ada di L50, mungkin menurut saya. Nah, yang kedua, kondisinya kan saya lihat yang di PAM 2 dan PAM 3 ini kan sudah sangat mengkhawatirkan menurut saya sih. Kita juga simalakama ya antara cut loss dan meneruskan gitu, Pak. Saya menilai begitu. Cuma kalau saya disuruh milih, Pak, karena ini sudah terlalu dalam, mungkin ya saran saya tidak usah di cut loss, tapi tidak usah OP. Hanya mengurangi floating yang ada kalau memang memungkinkan, Pak. Saran saya sih seperti itu untuk PAM 2 dan PAM 3. Karena kalau di cut loss itu yang diterima member itu sangat kecil, Pak. Bagaimana yang baru join jumlah besar, dia belum menikmati profit, belum WD, dia menanggung floating yang sebelumnya di OP. Karena sewaktu saya baca reportnya dari Vantage yang PAM ini, ternyata yang join bulan September itu dia tetap akan menanggung dosa OP yang bulan April. Nah, buat saya sih itu terasa ini ya, jadi
kurang adil ya menurut saya gitu. Nah, sementara dia kan belum join pada saat bulan April, tapi dia harus menanggung dosa bulan April. Sistem yang ada di Vantage, di PAM-nya Vantage, saya baca reportnya seperti itu. Nah, kalau begitu kan sebenarnya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, Pak. Yang diuntungkan sih happy aja sih, Pak. Bagaimana yang dirugikan itu, Pak? Cara membaginya kan jadi terasa, menurut saya jadi kurang fair gitu, Pak. Kalau kita lihat dari dua sisi, Pak. Kalau mau dari sisi angka data memang gampang, Pak. Kita tinggal lihat, oh ini plus, ini minus, matematik ya, Pak ya. Tapi kalau kita harus melihat dari sisi membedah, Pak. Jadi nanti akhirnya benar-benar real kerugian member itu seperti itu, Pak. Yang di recovery seperti itu. Jikalau kita mau recovery ya, Pak ya. Nah, yang kedua, kalau yang sudah telanjur, kalau memang memungkinkan, menurut saya sih selamatkan dulu supaya mengurangi floating dulu, Pak. Sementara itu, Pak, yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Jo, dan apa yang Pak Jo sampaikan ini sudah saya kira masuk ke ranah teknis ya, dan mungkin ini perlu langsung ditanggapi ya untuk Pak Yayan ya. Siap. Jadi yang pertama, ya, biasa juga izin tidak lupa ya Pak Prabu ya, langsung kita tanggapi aja ya. betul. Siap. Ya. Tadi yang pertama adalah bagus, itu terima kasih Pak Jo. Salam kenal, semoga kita bisa jumpa nanti. Sehat-sehat selalu. Amin, Pak. Salam kenal, Pak. Baik, terima kasih. Betul, target utama kita adalah kita kurangi floating dulu. Mungkin nanti ini butuh waktu agak panjang, karena cara saat ini kita tradingnya ada di 1, 2, 3, 4, 5 pair, ya. Berarti saya akan fokuskan di masing-masing pair per satu pair. Bagaimana cara mengurangi floating ini? Jadi 4 pair nanti akan kita lock, ya. 1 pair ini akan kita biasa lebih terfokus untuk memproseskan recovery supaya floatingnya mulai berkurang. Satu akun demi satu akun itu akan kita benahi, gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi otomatis tidak ada target profit daily lagi. Artinya mungkin saja hari itu akan besar profitnya dan mungkin juga akan besar loss-nya ketika sebuah proses pengurangan floating. Begitu Pak Jaya. Itu yang pertama. Terus catatan tadi yang kedua adalah bagaimana cara menghitung ya, menghitung yang sudah WD dan yang belum WD dan berapa persennya. Ini izin Pak Prabu saya sharekan lagi link. Ini milik saya pribadi. Jadi saya pun bukan trader yang hanya mentradingkan uang orang saja, tapi saya juga punya kepentingan bagaimana bisnis ini juga untuk saya dan keluarga juga, gitu ya. Nah, ini ada di PAM 1 kebetulan, saya di PAM 2-nya masih hidup, alhamdulillah, sama seperti teman-teman. Ternyata di PAM 1, mana 4 itu. Baik, ini ya. Oke. Teman-teman, ini akun saya, perkenalkan. Ya, ini PT saya madep ke sini karena memang share-nya di sini, komputer sebelah sini. Mohon izin. Ini nama saya Yayan Sofyan. Ini akun PT kita, PT Sentra Mega Indotech ya. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa melihat ini member kita nih sudah withdraw berapa banyak, begitu ya tadi ya. Nah, ini total deposit yang saya lakukan di sini sekitar di PAM 1 ya. Karena saya ada di PAM 1, di PAM 2, dan PAM 3. Ini 654.528 dolar. Itu yang saya deposit secara pribadi ya di akun PAM 1. Nah, ini sudah ada penarikan 400.000 ya. Nah, ini menjadi dasar. Berarti minusnya berapa? 250.000 dolar. Nah, ini mendapatkan jatah recovery-nya berapa nanti tergantung kesepakatan daripada teman-teman. Jadi di sini sudah ada rumusnya. Untuk admin kita nanti bisa menghitung setiap akun masing-masing itu bisa terdetek dengan baik untuk membuat perhitungannya ya, rumus perhitungan untuk proses recovery-nya. Sengaja ini saya injekkan ke PAM 1
tujuannya hanya satu. Saya hanya ingin ikut menambah kekuatan margin yang dibutuhkan di PAM 1. Karena ketika terjadi kemarin lah, kita nggak usah cerita ya apa kejadiannya, itu membuat semuanya menurun ya, omset menurun, trading juga menurun gitu kan, sedangkan kondisi trading harus memiliki tahanan yang kuat. Sehingga saya masukkan dana pribadi ini ya ke PAM 1 hanya tujuannya untuk mampu menahan PAM 1 ini. Tapi ternyata ya Tuhan berbicara lain, ya sudah gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi ada 250.000 yang ini dia totalnya. Jadi kita bisa lihat 251.000 inilah akan menjadi rumus nanti untuk teman-teman admin merekap setiap akun yang ada di PAM 1 untuk mendapatkan jumlah porsi porsi recovery-nya ya. Ini baru di PAM 1. Gitu. Mungkin itu Pak Jo. Jadi untuk kita recovery-nya nominalnya nanti dari mana? Nanti dihitung daripada akun masing-masing yang dilakukan oleh admin. Karena kebetulan PAM kita itu setiap kita withdraw yang ditarik duluan itu adalah nominal depositnya. Jadi kalau depositnya tadi misalkan 600.000, kita ada withdraw, itu dikurangi lagi sehingga nanti akhirnya jadi nol nilai recovery-nya, nilai modalnya. Nah, di situ kita bisa mendeteksi berapa yang sudah ditarik, berapa yang belum ditarik, gitu. Mungkin gitu Pak Jo ya. Pak Yayan, sorry Pak Yayan. Admin kita sudah lebih paham tentang menghitung akun-akun member nanti. Jadi Yayan, tetap porsinya akan mendapatkan, bahkan, oh ya saya lupa, kabar baiknya dari Vantage ini bisa memberikan angka terakhir sebelum cut off. Ya. Jadi angka terakhir di jam itu tadi berapa sebelum kena cut off. Nah, Vantage bisa sebutkan itu. Jadi itu nanti bisa menjadi dasar maksimal recovery-nya Pak Prabu. Nanti kita tinggal kirimkan data membernya aja sesuai dengan balance masing-masing ke sana, nanti mereka yang akan menghitungnya. Gitu mungkin Pak Jo. Pak Yan, sorry, satu lagi Pak Yan, saya lupa. Ya. Ini Pak, untuk sistem yang di Vantage ini Pak, ini bisa nggak Pak WD-nya secara parsial Pak? Nanti dipotongnya gitu Pak. Sudah bisa belum Pak? Jadi kalau ada yang mau milih untuk dia mau WD, ya silakan Pak, karena ada parsialnya Pak. Tapi kalau ada yang mau bertahan, ya silakan Pak. Ada nggak menu pilihan itu Pak? Itu yang akan kita lakukan Pak. Jadi ini terima kasih. Jadi ini yang poin yang ketiga adalah termasuk program open float ya sebetulnya ya. Open float. Iya. Nah, nanti sebetulnya saya sudah request ke mereka untuk persiapan kita di bulan Desember Pak Jo. Ya, untuk membuat mengcustom ulang program PAM EA50 ini untuk setiap ada WD itu mereka akan keluar parsial otomatis floatingnya. Jadi nilai floating tidak akan bertambah ketika adanya WD kan begitu ya Pak Jo ya? Iya betul Pak. Itu sudah bisa kita requestkan, dan obrolan tadi sore pun salah satunya saya dengan pihak Vantage itu adalah merubah itu Pak. Jadi mempercepat program yang tadinya diperuntukkan bulan Desember itu kita pajukan. Semoga bisa lebih cepat ya, maksimal semoga di hari Senin atau Selasa itu sudah bisa dirilis. Kalau memang teman-teman sepakat itu kita adakan parsial WD. Setuju Pak. Setuju, dan Pak. Otomatis nanti saya infokan dulu ketika ini kan ada banyak WD pending Pak Prabu. Mungkin untuk merealisasikan program parsial nanti semua WD pending akan kita cancel dan mereka akan melakukan WD nominal baru. Mungkin begitu ya Pak Prabu ya? Ya. Nanti kan teman-teman sepakat untuk itu. Gitu Pak Jo. Makasih Pak Yan untuk penjelasannya. Baik. Terima kasih Pak Jo. Sehat selalu. Amin. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Prabu juga. Sama Pak Jo ya. Kita lanjutkan ke rekan yang lain ya untuk menyampaikan tanggapannya. Ini Pak Pindro ya dari perwakilan timnya Pak Istut. Silakan. Pak Pindro. Pak Pedro belum ready ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Pak Hasan ya. Kita panggilkan malam, Pak Hasan. Malam ya. Pak. Apa kabar Pak Prabu? Ya. Siap Pak. Malam Pak Hasan. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah sehat-sehat luar biasa. Ya, yang penting sehat dulu Pak ya. Ya. Saya harus nyalain video apa nggak usah? Nggak apa-apa ya, nggak usah ya? Ya. Pak Hasan yang mana ya? Aku kangen Mana, Pak? wajahmu, Beb. Oke. Nah, ini dia. Ya, gimana kabar Pak? Yan? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Mohon ya? maaf Pak Hasan, saya banyak WA yang tidak terjawab karena ya mohon dimaklum ada ribuan chat masuk dari tadi pagi. Oke, siap, ngerti Pak. Siap. Sebetulnya ya begitu dengar pemberitahuan tentang recover dari PAM 1, PAM 2, PAM 3, tadi sore baru saya bahas dengan teman-teman. Ada beberapa teman yang saya bahas, baru saya mau usulkan seperti itu gitu. Ya. Ternyata ya saya bersyukur gitu dari EA50 sudah punya hati besar untuk mau memulai sesuatu lagi yang lebih baik gitu ya. Tapi saya recover PAM 1 Pak, yang tadi kan berarti sudah cover semua dengan posisi 19 juta. Rencana diinjek dana itu berapa Pak ya? Untuk awal Pak ya? Oh ya, untuk program nominal recovery ya? Ya betul Pak. Betul. Jadi nanti yang akan kita tentukan adalah yang pertama berapa total target angka recovery. Mungkin itu nanti Pak Prabu bisa tolong disampaikan juga ya di beberapa disepakati juga berapa nominal total target recovery. Karena kalau dari PAM 1 tadi kita sama-sama lihat total kerugian dari 28 juta deposit itu adalah 20 juta sudah di WD dan 7 juta sekian yang kena margin call yang tadi pagi ya. Nah, targetnya adalah 7 juta sekian, tapi kemungkinan agak tinggi ya Pak Prabu ya, target recovery-nya. Ya. Nah, depositnya berapa? Itu nanti saya akan meeting karena kebetulan hari ini Pak Fahmi juga belum hadir. Beliau lagi agak sulit dihubungi tadi. Mungkin izin setelah Zoom ini atau besok paling telat, kita akan ada meeting dengan manajemen, dengan direksi, untuk menentukan berapa jumlah nominal pertama untuk kita bisa mulai masuk ke program recovery. Nah, itu juga otomatis sambil menunggu waktu ditargetkan. Saya sudah bilang biasa kalau dengan mereka kan komunikasinya juga agak kurang lancar ya karena bahasanya bukan bahasa Sunda dengan pihak Vantage ini. Jadi saya targetnya mereka maksimal hari Senin itu sudah bisa begitu deposit dari pihak SMI dari PT itu langsung didistribusikan ke member masing-masing. Nah, sistem itu lagi dikerjakan, malam ini juga mereka langsung bekerja untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita gitu Pak Hasan. Nominalnya mohon izin nanti mungkin lebih tepatnya setelah kita meeting dengan direksi akan disampaikan ulang mungkin ya. Begitu Pak tadi kira-kira. Berarti yang di cover cuma 7 juta ya Pak ya? Dari balance 19 juta itu Pak ya? Bukan. Jadi, mohon maaf Pak Hasan, jadi kalau dari penjelasan Pak Yayan tadi, ya. Pertama kan jumlah equity 28 juta dengan yang sudah di WD, ini kan kita bicara poin global pertama. 28 juta equity sudah di WD 20 sekian, sehingga kalau kita bicara modal yang loss atau yang MC itu kan 7,5. Oh, berarti anggapnya deposit, masih sisa deposit ya? Ya, akan tetapi setiap akun, ini seperti yang disampaikan oleh Mr. Joe tadi, tiap akun itu kan kondisi berbeda. Ada yang sudah tinggal profitnya saja, ada yang sudah diambil sebagian profit, dan ada yang sama sekali belum tarik modal, sehingga ada di situ balance-nya profit plus modal masih utuh. Ya, saya tadi sempat menyampaikan usul, saya menyampaikan usul pribadi tadi ke Pak Teddy dan Pak Yayan, bahwa untuk recovery di PAM 1 itu dibagi menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok. Kelompok pertama, akun yang belum pernah WD, maka itu 100% akan direcovery, yaitu WD plus profitnya atau nilai balance-nya yang ada itu 100%. Nah, yang kedua, akun yang hanya tinggal profit, lah itu yang perlu dipertimbangkan apakah itu hanya 50% atau berapa persennya saja, sehingga kan jadi mengurangi beban recovery. Karena kan kalau sudah tinggal profit, berarti orang tersebut, akun tersebut kan sudah balik modal dan sudah menikmati. Nah, jadi artinya MC modal memang sekitar 7,5.
tetapi otomatis recovery-nya di atas ini karena akan menyesuaikan pada dua kondisi tersebut, Pak Hasan. Itu yang saya tangkap dari yang dijelaskan Pak Yayan tadi ya. Oh, berarti kalau misalnya depositnya masih lebih besar dari profit, berarti kan itu dikasih lebih besar jatah depositnya, Pak. Iya, Gitu, betul ya. Betul, presentasinya betul. Gitu ya, Pak ya. Iya. Betul. Oke, Ya. rencana ke perkiraan Pak Yayan sendiri butuh berapa lama untuk recover? Ya, sebentar izin. Ini ada posisi bagus. Oke. Jadi berapa lama nanti kita proses program recovery-nya ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Nah, ini sebetulnya tadi seperti yang disampaikan bahwa program recovery kita itu ada 3 tahap, ada 3 cara, sumber uang recovery-nya ada 3. Yang pertama adalah dari hasil trading, ya. Ini otomatis hasil trading ini menambah kepada target recovery. Yang pertama, yang kedua adalah dari keuntungan perusahaan yang dari lisensi ya Pak Prabu ya. Ya, dari penjualan lisensi itu juga akan masuk ke anggarannya akan masuk ke program recovery, dan yang ketiga adalah dari rebate ya Pak Prabu. Itu juga kita alokasikan ke sana. Jadi semua penghasilan IE 50 dari berbagai sumber tadi itu setelah dipotong operasional dan lain-lain itu akan dialokasikan untuk recovery. Dan saldonya bukan di satu akun PT, tapi saldonya otomatis secara sistem akan didistribusikan kepada setiap member sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Begitu Pak Hasan. Ya. Oke. Berarti mungkin ke perkiraan misalnya Pak ya. Berarti misalnya kemungkinan dimasukin dana awal mungkin sekitar 1 atau 2 juta. Jadi Bapak kan di cover di atas misalnya 7 juta lebih. Nah, kalau misalnya sudah 7 juta lebih, itu member boleh WD atau bagaimana Pak? Atau karena kan uangnya udah di akun masing-masing Pak. Jadi sudah balik modal berarti ya. Betul, uangnya sudah di akun masing-masing, uangnya bukan di PAM perusahaan, tapi sudah di PAM masing-masing member, Pak. Oh, jadi kalau sudah misalkan sudah masuk nih Pak, Bapak kan berarti tradingin Pak ya, tradingin. Jadi kalau member ada yang mau misalnya nggak nyaman dengan tradingnya, atau mau pakai uangnya, dia boleh withdraw, kapan ini bisa? Nah, itu paling nanti ketentuan kapan akun itu boleh di withdraw, apakah setelah recovery selesai atau bagaimana, itu nanti kita sepakati bersama malam ini mungkin Pak Prabu, harapan saya sih. Ya. Ketentuannya kapan boleh di withdraw-nya gitu, untuk karena itu saldo otomatis kan saldo dari ini ya. Ya, dari perusahaan sih, misalkan dari perusahaan istilahnya buat bantu buat recover. Nah, terus persoalan saya begini Pak, kalau bisa ke depannya kan gini, dihitung dengan baik dulu, dipertimbangkan dengan baik dulu risiko dan segala macam ya. Kayak dulu kan Pak, saya pernah tukar pikiran dengan Pak ya mengenai harusnya deposit kita dibatasi karena sistem PAM gitu Pak ya. Nah, tolong juga ini tolong diperhitungkan dulu. Jadi ketentuan itu nggak di tengah jalan nanti berubah lagi Pak. Betul. Ya kan? Betul. Itu yang buat jujur aja membuat member ya kehilangan kepercayaan gitu Pak. Tidak rubah-rubah ketentuan gitu ya. Ya, itu tiba-tiba tolong dipikirin secara panjang risikonya segala macam, daripada buru-buru keluarin keputusan. Ya mungkin tolong bicarakan dulu, kan banyak leader yang hebat di sana Pak. Tolong dibicarakan juga dulu gitu. Mungkin secara trading maka ya saya bisa bersedia buat konsultasi lah. Kita bisa kepikiran segala Pak. Nah itu terus pertanyaan saya mengenai PAM 2 dan PAM 3 Pak. Kalau saya lihat secara tadi hitungan itu PAM 2 sebetulnya dan PAM 3 posisi PAM 2 aja sudah di bawah 10% dia punya aset nih. Ya kan, berarti kan nanti mungkin kalau bagi yang tidak percaya lagi, member yang tidak percaya lagi boleh langsung diizinkan untuk withdraw Pak, atau gimana Pak? Ya, itu silakan, makanya nanti malam ini disepakati bersama sehingga keputusannya bulat gitu Pak. Tapi memang diharapkan sih karena pola trading yang akan kita gunakan adalah trading sesuai dengan program recovery, jadi daily trade gitu ya. Ya diharapkan sih itu sih kembali kepada teman-teman ya, nanti maunya bagaimana, apakah nanti WD parsialnya langsung dibuka atau bagaimana, itu kita siap aja. Nah kalau memang kalau saya jujur aja kalau sebagai trader posisi yang Pak Yayan ini untuk recover itu butuh tenaga yang luar biasa tadi Pak, bahkan lama nih, mungkin juga bisa suatu saat bisa kena MC lagi Pak, ya kan? Nah,
kalau akhirnya mereka teman-teman dari leader-leader pada sepakat untuk cut loss, nah berarti akan dijalankan skema kan berarti kalau di cut loss skema yang dari recover pada PAM 1 juga Skema diterapkan di recovery. PAM 2 dapat 3 Pak. Betul, skema Ya. recovery nanti. Betul Pak ya? Ya. Oke. Kalau saya lihat soal kondisi di PAM 2 sudah juga berat gitu. PAM 3 juga tinggal sedikit kan. Memang Ya, baik karena pada memang PAM 2 tapi memang masih betul Pak, ini berat, kondisinya sangat berat bahkan sebetulnya dengan kondisi kalau program ini dipertahankan, program Hayden ini dipertahankan, sedangkan WD juga berjibun terus ya kan, sehingga floating ini akan meningkat terus gitu kan. Nah, makanya kemarin memang butuh waktu kita untuk minta open float ke mereka untuk mengcustom lagi program PAM kita ini. Tapi semoga malam ini sudah mulai dikerjakan, jadi bisa lebih cepat gitu. Artinya nanti kalau memang kita sepakat, oke, kita cut loss, kita cut loss, kita memulai dari baru misalkan gitu ya, atau udah di open float aja yang mau WD tapi kena parsial, atau yang mau standby atau bagaimana gitu. Nah, semoga malam ini nanti kita ada kesepakatan bersama. Nah, bagaimana pola saya bisa mengurangi floating? Ya tadi saya akan fokuskan karena ini yang saat ini kita lagi ada transaksi di 5 pair, kita akan locking 4 pair yang fokus di 1 pair dulu. Jadi 1 pair gitu sampai selesai. Pasti mungkin butuh waktu yang lumayan panjang gitu ya, dan tenaga yang ekstra. Oke, ya udah saya sudah cukup mengerti. Terima kasih banyak Pak Yayan. Satu lagi Pak, tolong ya itu paling penting. Kalau memang sudah jadi keputusan, tolong jangan via para leader, benar-benar dari web atau yang lebih jelas gitu. Jangan ada munculan yang nggak tiba-tiba sekarang kan di grup itu banyak tiba-tiba pengumuman yang nggak tahu dari siapa gitu. Iya, berubah-ubah ya. Itu jujur aja membahayakan kita sebagai member juga bingung. Menebak-nebak yang benar gitu Pak. Tolong jadi lebih jelas Pak. Tolong segera memang masuk di web gitu kalau memang sudah ada keputusan. Ya. Tapi insya Allah ini kan kalau saat ini sudah ada support system GPS ya, luar biasa. Insya Allah nanti itu akan terkendali dengan baik mungkin Pak Prabu nanti. Tidak ada perubahan-perubahan lagi ya. Berarti malam ini kita harus fixkan final, dan itu yang akan tolong final Pak, tolong dipelajari, dipertimbangkan dulu dengan seksama, jangan berubah-ubah di tengah jalan keputusannya Pak. Siap. Ya, terutama WD. Oke, makasih Pak Yayan. Sehat-sehat selalu Pak. Sehat selalu. Siap Pak. Siap. Terima kasih. Mangga. Ya, terima kasih.